Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-42, 43 dan 44 dari surah Hud, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. 3 ayat yang akan kita pelajari ini lebih khusus menerangkan tentang bahtera yang berlayar setelah banjir itu datang, kemudian banjir itu menutupi permukaan bumi, maka bahtera itu pun berlayar. Kemudian diterangkan pula tentang di permulaan bahtera itu berlayar, Nabi Nuh melihat terlihat anaknya dari kejauhan. Maka Nabi Nuh alaihissalam sebagai seorang ayah menyeru anaknya, karena seorang ayah memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Maka Nabi Nuh memanggil anaknya supaya anaknya itu naik ke atas kapal supaya selamat, naik ke atas bahtera kapal besar supaya selamat. Tetapi anak Nabi Nuh menjawab bahwasanya ia tidak akan naik ke atas kapal. Ia mengatakan bahwasanya ia akan naik ke atas puncak gunung, karena memahami puncak gunung itu tinggi, air banjir tidak akan sampai ke puncak gunung, maka ia bisa selamat. Maka sekali lagi Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada anaknya bahwasanya pada hari ini, Nabi Nuh mengatakan hari ini hari ancaman Allah itu diberlakukan. Siksaan Allah itu ditetapkan ke atas orang yang kafir, maka tidak ada satupun orang kafir yang bisa selamat, meskipun lari ke puncak gunung yang paling tinggi sekalipun. Namun anak Nabi Nuh tetap tidak mau menjawab panggilan ayahnya, maka gelombang besar memisahkan antara ayah, yaitu antara Nabi Nuh dengan anaknya. Maka termasuklah anak Nabi Nuh itu ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan karena kekufuran mereka, karena kezaliman mereka. Apabila orang-orang yang kafir itu telah ditenggelamkan, dibinasakan dalam banjir yang besar, maka selesai sudah ketetapan Allah yang diberlakukan pada hari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk menelankan air
menelan air yang sudah dipancarkan sebelumnya. Kemudian Allah memerintahkan langit untuk menahan hujan yang diturunkan sebelumnya. Kemudian air yang ada itu semakin berkurang. Kemudian kapal Nabi Nuh tersandar di atas sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Al-Judi. Nah, inilah dia pembahasan dalam 3 ayat ini, yaitu bahtera berlayar, kemudian bahtera itu tersandar, berlabuh, berlayar di antara gelombang-gelombang besar laksana gunung, kemudian tersandar di atas bukit. Berlayar dengan izin Allah, dengan kekuatan dari Allah. Kemudian bersandar pun juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berlayar untuk keselamatan. Yang tidak ikut berlayar binasa. Kemudian tersandar, Nabi Nuh turun kembali ke muka bumi, menjalani hidup seperti biasanya kembali. Namun di dalam 3 ayat ini diterangkan tentang seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya sampai ke detik-detik terakhir, yaitu berharap anak itu mau menjawab panggilan Nabi Nuh alaihissalam. Rupanya apabila Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, meskipun siksaan sudah jelas di depan mata, ancaman sudah jelas di depan mata, kalau memang tidak mendapat hidayah, maka tidak ada perubahan yang berlaku. Nah, inilah beberapa pembahasan di dalam 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu melanjutkan pembahasan di ayat-ayat sebelumnya. Karena di ayat-ayat sebelumnya bahwasanya Allah memberitahukan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam memerintahkan orang-orang yang bersama dengannya di atas kapal, yaitu orang-orang beriman, supaya menyebut nama Allah. Ketika sudah berada di atas kapal, air sudah mulai naik, kapal akan mulai berlayar, maka Allah mengajarkan kepada Nabi Nuh, yaitu supaya menyebut nama Allah, dan Nabi Nuh menyampaikan kepada orang-orang beriman supaya menyebut nama Allah. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah, karena Allah lah yang memberlayarkan, yaitu yang membuat kapal itu berlayar, dan Allah itu pula lah nanti yang akan membuat kapal itu tersandar, berlabuh, kemudian kembali lagi ke bumi. Majreha wa mursaha, Allah lah yang memperjalankan kapal itu, dan Allah pula lah yang nanti akan melabuhkan kapal itu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga mengingatkan orang-orang beriman supaya senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon kasih sayang Allah, karena ampunan dan kasih sayang Allah itulah yang akan membawa kepada keselamatan di dunia ini dari siksaan Allah, dan keselamatan di akhirat nanti dari api neraka. Ampunan dan kasih sayang Allah itulah yang akan memasukkan ke dalam surga. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu apabila kapal itu berlayar dengan pertolongan Allah, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa kekuatan Allah kapal itu bisa tenggelam. Karena kapal itu berlayar di antara gelombang besar laksana gunung. Maka apabila kapal itu tidak punya kekuatan, gelombang yang lebih kuat, maka gelombang akan bisa menenggelamkan kapal. Tetapi kalau kapal itu berlayar dengan kekuatan, maka gelombang itu tidak menenggelamkan, tetapi kapal itu berlayar di antara gelombang-gelombang, meskipun gelombang itu besar sekalipun. Karena
Dengan kekuatan Allah itulah keselamatan didapatkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kapal itu berlayar dengan kekuatannya sehingga membawa orang-orang beriman yang ada di atasnya dengan selamat. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini melanjutkan ayat yang sebelumnya yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Tadi muqaddimah supaya kita lebih menyiapkan diri untuk mempelajari 3 ayat yang akan kita bahas dengan lebih terperinci melalui tafsir. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang. Selanjutnya kita pindah ke tafsir, namun terlebih dahulu kita ingin membacanya karena kita berharap dengan bacaan Al-Quran kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca, dan mudah-mudahan pahala itu ada balasannya, dan mudah-mudahan balasannya yaitu berupa pikiran kita dijernihkan sehingga mudah bagi kita untuk memahami, hati kita disucikan sehingga mudah bagi kita untuk mendapatkan pelajaran, menambah keimanan, meneguhkan keyakinan, dan mudah-mudahan pahala yang kita dapatkan itu dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan, mudahnya bagi kita untuk mengamalkan pelajaran apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Wa qila ya arda'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amr wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Allah berfirman, wahia, dan dia apa? Dia bahtera yang sudah disebutkan sebelum ini, yang bahtera itu sudah mulai berlayar. Nah, seperti apa berlayarnya bahtera itu? Disebutkan tajri, bahtera itu berlayar, bihim, membawa mereka. Mereka siapa? Orang-orang beriman, yaitu Nabi Nuh bersama dengan pengikut-pengikutnya yang ada di dalam bahtera tersebut. Fi maujin, di dalam gelombang. Oh, berarti kiri kanannya ada gelombang. Bahtera itu berada di antara gelombang-gelombang. Kaljibal, seperti gunung. Jadi gelombang itu besar, tinggi, laksana gunung. Biasanya gelombang besar itu di mana? Di sungai atau di laut? Di laut. Maka bayangkan kapal di tengah laut yang gelombangnya besar. Ini gambaran yang dahsyat, yaitu menakutkan penumpang yang ada dalamnya karena bisa saja ditenggelamkan oleh gelombang besar. Nah, ini berada, ayat ini menerangkan tentang Nabi Nuh dan orang-orang beriman berada di permulaan banjir, yaitu masih nampak terlihat orang-orang yang berada di luar kapal. Nah, di antara yang terlihat di luar kapal itu ada yang berlari ke atas gunung. Nah, yang berlari itu salah seorang di antara mereka adalah anak Nabi Nuh alaihi salam. Ketika itu Nabi Nuh wanada, dan menyerulah Nabi Nuh ibnahu, anaknya. Wakana, dan adalah anak itu fi ma'zilin, yang berada di tempat yang terpencil. Terpencil maknanya
jauh dari bahtera karena ia pergi berlari ke atas gunung. Ya bunai, wahai anakku. Nabi Nuh memanggil anaknya dengan panggilan kesayangan, anakku, masih mengaku itu sebagai anaknya. Irkab, naiklah ma'na, bersama kami. Maknanya naiklah ke atas kapal bersama kami. Wala takun, dan janganlah kamu ma'al kafirin, bersama orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir tak mau naik ke atas kapal, maka jangan kamu pula bersama mereka. Naik kamu ke atas kapal. Makna di sini, berimanlah kamu, kemudian naiklah ke atas kapal. Sebab kalau tidak beriman, tak layak untuk masuk ke dalam kapal. Jadi maksudnya naiklah ke atas kapal, berimanlah kamu, kemudian naiklah ke atas kapal bersama kami di sini. Tapi apa jawaban si anak ini? Qala, anak itu menjawab, sa'awi, aku akan pergi memelihara diri atau menyelamatkan diri, ila jabalin, ke gunung, karena nampak gunung itu tinggi. Ya'simuni, yang akan melindungiku atau memeliharaku atau menyelamatkanku, minal ma', dari air yang dimasukkan banjir, yaitu air bah, yaitu banjir besar. Qala, Nabi Nuh menjawab. Dijawab lagi oleh Nabi Nuh alaihi salam setelah menyeru anaknya, dan anaknya menjawab. Nabi Nuh menjawab lagi, la asima, tidak ada siapa yang selamat al-yaum, pada hari ini, min amrillah, dari ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang dimaksudkan adalah siksaan Allah, yaitu banjir besar. Illa marrahim, kecuali tak ada siapa yang bisa menyelamatkan kecuali Allah yang menyelamatkan, yaitu Allah yang pengasih. Gunung yang tinggi tak akan menyelamatkan. Wahala, dan terpisahlah bainahuma, antara mereka berdua. Antara siapa dengan siapa? Antara Nabi Nuh dengan anaknya. Yang memisahkan apa? Al-mauj, gelombang. Dan gelombang memisahkan antara keduanya. Jadi ada gelombang besar, terpisahlah Nabi Nuh dari anaknya. Tak nampak lagi anak itu, karena gelombang itu menenggelamkan anak tersebut. Fakana minal mughraqin, maka termasuklah anak itu dari golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Kita baca dari ayat sebelumnya. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka di dalam gelombang laksana gunung. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya yang berada di tempat yang terpencil, yaitu jauh dari bahtera, wahai anakku, naikilah kapal bersama dengan kami, dan janganlah kamu termasuk bersama orang-orang kafir. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Si anak menjawab, aku akan pergi meminta perlindungan, aku akan pergi berlindung ke atas gunung yang akan memeliharaku dari banjir itu. Nabi Nuh menjawab, tidak ada siapa yang melindungi pada hari ini dari ketetapan Allah kecuali Allah yang Maha Pengasih yang melindungi. Lain dari Allah tak ada yang bisa melindungi. Dan gelombang besar memisahkan antara mereka berdua, antara Nabi Nuh dengan anaknya. Maka termasuklah anak Nabi Nuh itu ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Baik, selesai sudah. Nabi Nuh selamat bersama dengan orang-orang beriman di atas kapal. Kemudian orang-orang kafir ditenggelamkan. Maka kesudahan dari banjir besar tersebut bagaimana? Wakila, dan dikatakan, ya ardu, wahai bumi,
ibla'i ma'aki, telanlah airmu. Tadi air dipancarkan oleh bumi, kemudian bumi menelannya kembali, bermana air itu menjadi surut. Wa ya sama, dan wahai langit, aqli'i, berhentilah menurunkan hujan. Tadi hujan turun dari langit, sekarang berhenti. Wa ghidal ma, dan air banjir itu pun jadi berkurang, surut. Wa qudiyal amr, dan urusan itu diselesaikan. Urusan apa? Yaitu siksaan yang telah diancamkan sebelumnya selesai sudah. Ancaman itu berlaku, yaitu orang-orang yang kafir ditenggelamkan. Wastawat 'alal judi, dan bahtera itu berlabuh di atas bukit Al-Judi. Wakila, dan dikatakan bu'dan, binasalah, lil qaumil zalimin, atas kebinasaanlah ke atas orang-orang yang zalim. Maknanya kesudahan dari orang-orang yang zalim itu adalah kebinasaan, yaitu kaum Nabi Nuh yang zalim dibinasakan oleh Allah dalam banjir yang besar. Mereka semua tenggelam, satu pun tidak terkecuali. Anak Nabi Nuh, anak Nabi sekalipun, apabila kafir kepada Allah, melakukan kezaliman, yaitu menyembah selain Allah, sudah kita sebutkan sebelum ini, yaitu menyembah berhala, maka kebinasaan yang menimpa mereka berakhir dengan kebinasaan. Itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang masa. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang bahtera yang berlayar, menerangkan tentang banjir yang menenggelamkan, menerangkan tentang Nabi Nuh yang memanggil anaknya, menerangkan tentang anak Nabi Nuh yang ditenggelamkan bersama dengan orang-orang yang kafir. Karena kekufuran mereka itu adalah kezaliman, mereka dibinasakan di dalam banjir yang besar. Pelajaran bagi kita adalah keimanan menyelamatkan, kekufuran membinasakan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat, sehingga kita akan lebih memahami lagi makna kehidupan yang sedang kita jalani. Dahulu kehidupan Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersama dengannya, kemudian kehidupan orang-orang kafir yang tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang diutus kepada mereka. 2 kehidupan Nabi Nuh dan orang-orang beriman, kehidupan yang dijaga dan dipelihara oleh Allah. Kehidupan orang-orang kafir adalah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti kehidupan yang sedang saya jalani sekarang pun juga demikian. Andaikan saya beriman kepada Allah, keluarga saya beriman kepada Allah, masyarakat saya beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada kami orang-orang beriman. Namun apabila tidak mau beriman, enggan untuk menerima kebenaran, maka kebinasaanlah yang akan ditimpakan. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga, sehingga membuat kita menjadi lebih berhati-hati lagi menjalani hidup ini. Maka pesan-pesankan terus, watawasau bil haqq, saling nasihat menasihati supaya tetap dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, dan nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Sabar, jangan sampai menyimpang. Sabar, jangan sampai tersesat. Sabar, jangan sampai mengikuti kehendak hawa nafsu sehingga menolak kebenaran. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Ayat yang ke-42 adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Dari mana kita tahu? Ada kata wa yang ada di pangkal ayat. Wa
yaitu dan bisa menerangkan tentang lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu kapal itu berlayar dengan kekuatan dari Allah. Orang beriman meminta pertolongan Allah. Bismillah, mereka menyebut nama Allah ketika sudah berada di atas bahtera, di atas kapal. Dengan menyebut nama Allah, dengan memohon pertolongan kepada Allah, Allah yang melayarkan kapal itu, yang menjalankan kapal itu, maka kapal itu pun berlayar dengan baik. Meskipun gelombang besar itu di antara kapal tersebut, jadi menghentam gelombang-gelombang besar pun, kapal itu tetap terus berjaya dengan baik. Kapal itu tidak tenggelam karena kapal itu dengan kekuatan yang ada di kapal tersebut. Dari mana kekuatan yang ada di kapal itu berlayar sehingga dapat mengharungi banjir besar yang bergelombang besar? Karena Allah memberi kekuatan kepada kapal itu untuk berlayar. Maka kapal itu pun berlayar. Nah, diterangkanlah gambarannya kapal berlayar itu seperti apa? Apakah berlayar tenang seperti di permukaan sungai yang tidak banyak gelombangnya? Bukan seperti itu berlayarnya. Wahia, bahtera itu tajri bihim, berlayar. Kemudian Nabi Nuh bersama orang beriman berada di dalamnya, fi maujin, yaitu di dalam gelombang. Kalau disebut dalam gelombang, berarti gelombangnya itu, ombaknya itu bukan kecil, rendah, tidak. Ombak itu besar sehingga menutupi kapal tersebut. Nah, bayangkanlah sebuah kapal yang kecil berada di tengah-tengah gelombang yang besar. Gelombang itu lebih tinggi lagi dari puncak kapal tersebut. Nah, nampaklah kapal itu kecil. Kapal itu sudah besar sebenarnya, karena sebelum ini sudah kita terangkan bahwasanya tinggi kapal itu 30 hasta tingginya, 3 tingkat. Lebarnya 50 hasta, panjangnya 300 hasta. Besar itu sudah besar kapal itu. Tetapi gelombang itu lebih besar lagi. Jadi bila dibandingkan dengan gelombang, kapal itu menjadi kecil. Nah, maka apabila kapal itu kecil, maka gelombang yang besar bisa saja menenggelamkan kapal tersebut. Tetapi karena kapal yang kecil itu diberi kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi kekuatan lebih itu karena ada orang-orang beriman di dalamnya, memohon pertolongan Allah dengan menyebut nama Allah ketika berlayar, bismillah, maka kapal itu meskipun kecil, ia dapat menjalani gelombang-gelombang besar tersebut, sehingga kapal itu tidak tenggelam. Nah, ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Kita, meskipun kita ini kecil umpamanya, tetapi apabila Allah memberikan kekuatan kepada kita, meskipun kita kecil, maka musuh yang besar sekalipun tidak akan mungkin bisa mengalahkan kita. Karena badan kita kecil, tetapi kekuatan kita lebih besar dari kekuatan orang yang berbadan besar itu. Dari mana kita mendapatkan kekuatan yang besar? Dari Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Berarti ayat ini menerangkan tentang kebersamaan yang menyelamatkan itu adalah kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kalau memohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh memanggil anaknya. Oh, berarti ini adalah di permulaan banjir. Banjir itu berapa lama? Ada yang mengatakan banjir itu lamanya, ada yang mengatakan 6 bulan lamanya banjir itu. Jadi 6 bulan. Ada yang mengatakan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal,
Zulqa'dah, Zulhijjah. Di ujung bulan Rajab. Berlalu bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian masuk Muharram. Berlabuhnya kapal itu adalah 10 Muharram. Maka disebutlah hari 10 Muharram itu hari Ashura, 10 Muharram, dan disunatkan untuk berpuasa di 10 Muharram karena pada hari itulah kapal Nabi Nuh itu berlabuh. Nabi Nuh sendiri pun juga berpuasa. Orang-orang beriman bersama dengan Nabi Nuh pun juga berpuasa. Berapa ramainya yang bersama dengan Nabi Nuh? Sebelum ini sudah kita terangkan ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 8 orang, ada yang mengatakan 78, ada yang mengatakan 80 orang. Mereka berpuasa sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus puasa Asyura itu diamalkan oleh para nabi. Nabi Musa pun juga berpuasa pada 10 Muharram. Kemudian ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, kemudian menjumpai Ahlul Kitab berpuasa, maka Rasulullah pun juga berpuasa 10 Muharram dengan mengatakan, aku adalah yang lebih berhak untuk berpuasa dari Nabi Musa alaihi salam. Karena para nabi mereka adalah bersaudara, maka mereka semua apabila ada satu di antara mereka yang bersyukur kepada Allah, yang lain pun juga ikut bersyukur kepada Allah. Maka kita pada hari ini pun juga berpuasa pada hari Asyura, hari keselamatan, yaitu selamatnya Nabi Nuh berlabuh di atas bukit Al-Judi. Baik, sebelum sampai ke situ, sebelum sampai ke berlabuhnya itu, di permulaan bahtera itu berlayar, air mulai naik, hujan turun deras, maka Nabi Nuh melihat anaknya di bawah. Sebelum ini sudah kita sebutkan ada anak Nabi Nuh yang bersama dengan Nabi Nuh. Tetapi ada pula anak Nabi Nuh yang berada di luar, tak mau bersama dengan Nabi Nuh. Yang bersama dengan Nabi Nuh Sam, Ham, Yafith. Nah, yang satu ini bernama Kan'an. Yang satu ini kafir, Kan'an. Ada lagi yang mengatakan namanya Yam. Ini ada perselisihan pendapat. Yang penting bukan namanya. Yang penting adalah ada salah seorang anak Nabi Nuh itu yang tidak mau naik ke atas kapal, ke atas bahtera. Yang penting itu adalah ada seorang anak Nabi Nuh. Siapa namanya tak penting. Yang penting itu anak Nabi Nuh terlihat di luar kapal. Nabi Nuh dengan kasih sayang yang ada pada seorang bapa, seorang ayah, memanggil anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu, Nabi Nuh memanggil anaknya. Wa kana fi ma'zilin, dan anaknya itu berada di suatu tempat yang terasing, terpencil. Karena menjauh, terpencil ini terpencil dari bahtera, boleh. Terpencil dari orang-orang beriman, boleh. Terkeluar dari kelompok orang beriman, karena orang beriman semua dalam bahtera, berarti berada di luar. Atau terpencilnya ini dia makin menjauh, itu ke tempat yang tinggi. Nampak dia terpencil ke sana karena air sudah mulai naik, maka dia pun berlari. Ketika itu Nabi Nuh melihat anaknya itu, maka Nabi Nuh pun memanggil anaknya yang terpencil, yang berada di satu tempat, yaitu berlari ke atas gunung, ke tempat yang lebih tinggi. Nabi Nuh memanggil anaknya, irkam ma'ana, naiklah ke atas bahtera bersama kami. Maksudnya di sini adalah seperti yang kita terangkan dalam terjemahan tadi, yaitu berimanlah kamu wahai anakku, jangan tolak kebenaran yang kusampaikan, kemudian naiklah ke atas kapalku. Karena apabila tidak beriman, memang tak dibenarkan naik kapal. Jadi syarat untuk naik kapal beriman. Jadi maksudnya naiklah ke atas kapal bersama kami, maknanya adalah berimanlah kamu,
kemudian naiklah ke atas kapal supaya kamu selamat. Wala takum ma'al kafirin, dan jangan kamu bersama orang-orang kafir. Apa sebab? Sebab orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan, akan dibinasakan. Nah, kalau kamu bersama dengan orang-orang yang akan dibinasakan, kamu binasa. Kalau kamu mau selamat, bersama dengan orang-orang yang akan selamat. Nah, yang akan selamat yang di dalam bahtera ini. Sementara yang di luar bahtera akan ditenggelamkan semua. Tapi si anak ini menjawab, dan jawaban anak ini, lihat, ada dua pandangan anak ini, dan kedua pandangan anak ini salah. Jadi jawaban anak ini, di dalam jawabannya ada dua kesalahan, yaitu qala, si anak menjawab, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Qala sa'awi ila jabalin. Apa kata si anak? Jawaban kepada panggilan ayahnya. Ayahnya memanggil dengan kasih sayang, dia pula menjawab dengan keangkuhan dan kesombongan. Sa'awi, aku akan berlindung, ila jabalin, ke gunung, ya'simuni, yang akan memeliharaku, minal ma, dari air. Di mana letak kesalahan jawaban anak ini? Dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kita lihat jawaban Nabi Nuh, kemudian kita kembali lagi ke perkataan anak ini. Qala, Nabi Nuh menjawab. Dari penyampaian si anak tadi, Nabi Nuh menjawab lagi, la azima, tidak ada yang akan memelihara, yang akan melindungi, yang akan menyelamatkan al-yauma, pada hari ini, karena hari ini adalah hari siksaan Allah ditetapkan. Maka apabila siksaan Allah itu ditetapkan ke atas orang-orang yang kafir, yang menolak kebenaran, maka semua mereka tanpa terkecuali akan dibinasakan pada hari ini. Tak ada siapa yang selamat min amrillah, dari ketetapan Allah, illa man rahim, kecuali yang menyelamatkan itu adalah Allah yang Maha Pengasih. Dari jawaban Nabi Nuh ini sudah kita ketahui kesalahan jawaban si anak. Di mana letak kesalahan jawaban si anak? Si anak salah, yaitu kesalahannya ketika memahami yang menyelamatkan itu adalah gunung yang tinggi. Maka Nabi Nuh menjawab, salah. Setinggi apapun gunung pada hari ini, gunung itu akan terbenam. Maka air bahnya pada masa itu, air bah yang diberlakukan pada masa itu, tingginya adalah 15 hasta dari puncak gunung yang paling tinggi. 15 hasta di atas puncak gunung yang paling tinggi. Puncak gunung apa yang paling tinggi? Maka 15 hasta di atasnya permukaan air banjir itu. Sehingga kapal itu pun ketika berlayar di puncak gunung itu pun tidak akan kandas, karena air itu lebih tinggi lagi dari puncak gunung. Salah si anak. Kesalahan si anak adalah memahami puncak gunung itu tingginya puncak gunung itu bisa menyelamatkan. Tidak, yang menyelamatkan Allah. Makhluk tidak akan mungkin ada yang mampu menyelamatkan kalau Allah yang telah menetapkan siksaan. Kemudian yang kedua, kesalahan si anak adalah memahami al-ma minal ma, dari air, dari banjir, memahami banjir yang berlaku itu banjir biasa. Padahal banjir yang berlaku pada hari itu adalah tentara dari tentara Allah. Allah yang mengutus banjir itu sebagai tentaranya untuk menenggelamkan. Maka siapa yang bisa mengalahkan tentara Allah, mengalahkan banjir? Tidak akan mungkin. Maka dua kesalahan si anak, kedua-duanya dijawab oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan jawaban
wahai anak, la asima, tidak ada siapa yang bisa melindungi. Puncak gunung yang kamu fahami tinggi bisa melindungi, tidak. Karena yang mengazab pada hari ini adalah Allah. La asimal yauma min amrillah, dari ketetapan Allah. Amrillah sebenarnya min azabillah, begitulah, min azabillah. Tapi mengapa disebut min amrillah? Ketetapan Allah untuk menerangkan azab itu adalah azab yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti yang telah diancamkan sebelumnya. Kan Nabi Nuh menyampaikan ancaman kepada mereka. Kalau kamu tak mau juga beriman, maka banjir besar akan menenggelammu. Itu adalah ancaman. Ma'amrillah di sini ketetapan Allah seperti yang diancamkan. Maka jawaban Nabi Nuh ini bisa hendaknya mendatangkan rasa takut pada anak. Wahai anak, ini adalah ketetapan Allah. Tak ada siapa yang bisa lari dari ketetapan Allah. Naiklah ke atas bahtera ini. Beriman kamu, naik ke atas bahtera ini, kamu akan selamat. Tapi si anak pula tetap tidak berubah dalam pendiriannya. Wahala bainahumal mauj, maka gelombang besar pun memisahkan antara Nabi Nuh dengan anaknya. Fakana minal mughraqin, dan adalah anak Nabi Nuh itu yang bernama Kan'an itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ditenggelamkan. Bukan tenggelam sendiri, tidak, ditenggelamkan. Bermakna kalau ditenggelamkan berarti di sana ada yang menenggelamkan. Siapa yang menenggelamkan? Allah yang menenggelamkan. Banjir yang menenggelamkan. Banjir itu adalah tentara Allah. Allah utus banjir itu untuk menenggelamkan, maka menjadi sebab tenggelamnya si anak. Tapi yang menenggelamkan sebenarnya siapa? Yang memberlakukan sebab itu siapa sebenarnya? Karena ada juga seperti tsunami baru-baru ini di Aceh. Ada yang tenggelam, ada yang hanyut, mati dengan tsunami yang besar, cepat sekali dari laut ke darat. Maka kita katakan, apakah memang tsunami itu yang menenggelamkan, menghancurkan, membinasakan? Buktinya terkena tsunami juga dia tak tenggelam. Dia terapung-apung berhari-hari, kemudian selamat. Terkena tsunami juga sama dengan yang lain. Mengapa yang ini tenggelam dan yang ini selamat? Karena pada hakikat sebenarnya yang menentukan itu adalah bukan tsunami itu, betul. Yang menentukan itu adalah Allah yang memberlakukan tsunami itu. Untuk si fulan tenggelam, untuk si fulan hanyut, selamat. Bangunan ini hancur dengan tsunami itu. Bangunan ini tak hancur. Padahal juga di antara bangunan-bangunan yang ada. Jadi siapa yang menentukan ini? Maka jangan berakhir dengan kata tsunami saja, tapi lanjutkan lagi, yaitu yang menentukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberlakukan tsunami itu. Begitu juga lah di dalam ayat ini. Berakhir sudah, yaitu banjir besar sudah berlaku. Tidak ada satupun yang selamat yang berada di luar kapal, dan kapal itu berlayar. Meskipun berlayar di antara gelombang-gelombang besar, gelombang itu disebut gelombang, yaitu yang meninggi dari permukaan air. Jadi yang meninggi itu adalah gelombang, dan meningginya itu bukan meninggi teratur, meningginya itu meninggi kacau. Kalau kita lihat gelombang itu kan kacau, airnya itu kacau. Nah, kalau air yang kacau itu kemana-mana gerakannya itu, maka kapal kalau berada di atas gelombang, maka gerakan kapal itu bukan teratur. Gerakan kapal di tengah gelombang yang besar, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, terjungkal dan mungkin boleh tenggelam. Nah, disebut al-mauj bermakna gelombang besar,
tapi kapal ini bisa berlayar dengan baik. Oh, berarti di sana ada yang memelihara kapal ini sehingga dapat berlayar dengan baik, dengan selamat meskipun berada di antara gelombang besar. Dalam hidup kita ini pun juga banyak gelombang, ujian-ujian hidup. Dalam membawa bahtera rumah tangga banyak gelombang. Oh, banyak lagi gelombang fitnah, rezeki yang kurang lah, gelombang juga. Dapat jabatan sudah tinggi, jatuh, dipecatlah umpamanya. Berdagang, rugilah, apalagi yang lain. Banyak sekali gelombang. Belum lagi ada fitnah lah, ada kedengkian, ada kebencian, ada permusuhan. Orang ketiga, orang keempat, orang kelima, banyak orang. Sehingga kita berdua suami istri diterpa oleh banyak gelombang, tapi bisa bertahan. Wah, ini berarti memiliki kekuatan dalam menjalani gelombang-gelombang hidup itu. Dari mana datangnya kekuatan itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah supaya bahtera itu dapat berjalan meskipun di antara gelombang besar. Berakhir sudah, yaitu siksaan Allah menimpa orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu sudah ditenggelamkan. Maka Allah pun memerintahkan kepada apa yang terlibat dalam banjir besar ini. 3 yang terlibat, yaitu bumi yang memancarkan air sehingga mendatangkan banjir besar. Yang kedua, langit yang mencurahkan hujan mendatangkan banjir besar. Dan satu lagi adalah air yang tergenang di atas bumi, ini juga membuat banjir. Ketiga-tiga ini diperintah oleh Allah, karena siksaan sudah diberlakukan ke atas orang kafir sudah dibinasakan, maka Allah pun memerintah yang 3 ini. Kepada bumi Allah perintahkan, wahai bumi, telan kembali airmu. Kepada langit Allah memerintahkan, wahai langit, jangan turunkan lagi hujanmu. Dan kepada air yang tergenang, susutlah kamu wahai air. 3. Ketiga-tiga makhluk Allah ini tunduk dan patuh kepada Allah. Seakan-akan kita lihat bumi ini benda mati, langit benda mati, air benda mati. Tapi dalam ayat ini seakan-akan yang 3 ini seperti makhluk hidup yang memahami apa yang diperintahkan kepadanya. Bumi tunduk dan patuh. Ya Allah, hamba akan telan kembali air yang hamba curahkan. Karena sebelumnya kan dipancarkan. Maka keluar dari perut bumi air, kemudian ditelan kembali. Allah berfirman, wakila, dan dikatakan, ya ardu, wahai bumi, ibla'i, telanlah. Telan maknanya masukkan air itu ke dalam perutmu kembali. Biasanya kata telan ini kan kalau kita menelan makanan, biasanya makanan itu di mana? Sebelum ditelan, di mulut sebelum ditelan. Telan berarti masukkan dia ke dalam perut. Nah, seakan-akan air itu ada di permukaan seperti makanan ada di mulut, kemudian bumi menelan memasukkan ke dalam perutnya, seperti kita menelan makanan dan memasukkan ke dalam perut. Jangan lama-lama kan makanan itu di mulut. Seperti bumi, wahai bumi, jangan air itu lama-lama di permukaanmu, karena siksaan sudah berakhir. Karena orang-orang kafir sudah dibinasakan. Maka sekarang kembali kebaikan itu diberikan kepada orang-orang beriman, yaitu orang beriman akan kembali diturunkan ke bumi. Maka Allah pun memerintahkan kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu. Ibla'i ma'aki, airmu. Air yang ada di permukaan bumi itu air bumi atau air Allah Ta'ala? Ya, air Allah, milik Allah. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini milik Allah. Mengapa Allah menyebut di sini, wahai bumi, telanlah airmu? Padahal tadinya air langit juga, karena air itu dicurahkan juga dari langit. Nah, mengapa di sini disebut airmu wahai bumi? Karena air itu
berada di bumi. Tadi di langit, tapi sekarang ini dia di bumi. Maknanya dia bersentuhan bersama dengan bumi. Bersama dengan bumi, maka disebutlah air bumi karena dia berada di bumi. Kalau ada di bumi, air bumi. Sama dengan kita, kalau berada di gunung, air gunung. Kalau berada di sungai, air sungai. Kalau berada di sumur, air sumur. Kalau ada di bumi, maka tadinya memang di langit, tapi sekarang di bumi, maka Allah menyebut, wahai bumi, ada padamu itu, airmu itu, telan. Maka bumi pun menelan air tersebut. Karena semua permukaan bumi tenggelam, maka kemana mau dialirkan air itu? Maka Allah memerintahkan bumi, wahai bumi, masukkan air itu ke dalam perutmu, supaya air yang tadi tinggi di permukaanmu menjadi surut, menjadi susut. Wakila ya ardu bela'i ma'aki, dan dikatakan wahai bumi, telanlah airmu itu. Wa ya sama aqli'i, wahai langit, Allah perintahkan pula langit. Seakan-akan langit ini seperti manusia berakal dan memahami perintah Allah. Tahanlah air hujan yang turun darimu, maka langit pun tidak menurunkan hujan lagi. Jadi kalau bumi dan langit saja patuh kepada perintah Allah, kemudian manusia tak patuh kepada perintah Allah, alangkah hinanya manusia. Sementara manusia itu berada di atas bumi Allah dan di bawah langit Allah Ta'ala. Jadi bumi yang dipijaknya patuh, langit yang dijunjungnya patuh, manusia yang berada di antara bumi dan langit tak patuh. Maka alam ini tak bersahabat dengan manusia. Karena tak mau alam ini bersahabat dengan manusia, mereka patuh, manusia tak patuh. Maka terjadilah pertentangan antara alam dengan, sebenarnya bukan antara alam dengan manusia, sebenarnya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga alam pun tak mau bersama dengan manusia. Mana mau orang baik itu bersama dengan orang yang tak baik? Tak mau. Orang baik itu bersama dengan orang yang baik. Yang ikut perintah Allah akan bersama dengan yang ikut perintah Allah. Maka langit itu geram kepada manusia yang ada di bumi. Bumi yang berada, bumi yang ditempati oleh manusia, di mana manusia berada di situ, bumi itu pun juga geram, tahu geram, marah kepada manusia. Mengapalah manusia ini tidak patuh kepada Allah? Patuh bermakna ada perintah yang dijalankan, ada larangan yang ditinggalkan, dan Allah memerintah dan melarang. Wa ghidal ma', dan air itu pun dikurangi. Ghidha ini al-mabni lil majhul, dalam bentuk pasif. Sebenarnya Allah yang mengurangkan air yang sudah tergenang itu, tetapi Allah menyebut di sini air yang tergenang itu kurang, dikurangi. Siapa yang mengurangi? Allah, karena tak ada yang mampu mengurangi air tersebut kecuali Allah. Maka sebenarnya ketika disebut waghidal ma', yaitu air itu dikurangi, maka terbangunlah keimanan kita kepada Allah yang maha besar, yaitu yang mengurangi air tersebut. Karena air itu tak berkurang dengan dirinya sendiri. Yang membuat air itu berkurang adalah Allah. Jadi kisah ini kisah yang bisa membangunkan tauhid kita kepada Allah, yang menguatkan akidah kita kepada Allah, sehingga lahirlah keimanan dan keyakinan pada diri kita bahwasanya Allah lah tempat bergantung, Allah yang menyelamatkan, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara. Wa qudiyal amr, dan selesailah urusan. Urusan apa yang selesai? Urusan siksaan yang diberlakukan ke atas orang-orang yang kafir. Selesai. Susah bagi Allah untuk membinasakan? Enggak susah, senang sekali.
Jadi tak perlu risau menghadapi orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, karena boleh jadi mereka itu membenci orang-orang beriman, membenci orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepada mereka, dan kebencian mereka itu dengan permusuhan yang mungkin menyakiti, menindas, menganiaya. Tetapi jangan takut dengan mereka. Apa sebab? Sebab mereka sebenarnya bukan berhadapan dengan orang-orang beriman. Sebenarnya mereka itu berhadapan dengan Allah. Apabila Allah menghendaki untuk membinasakan mereka, mereka binasa. Dan tidak susah bagi Allah untuk membinasakan. Banjir, dari perut bumi keluar air. Banjir, dari langit turun hujan deras. Banjir, air itu tak susut, seperti itu terus banjir. Dan yang menetapkan itu adalah Allah yang mencipta dan mengatur alam semesta ini. Wastawat 'alal judi, dan berlabuhlah bahtera itu di atas bukit Al-Judi. Nah, sudah berapa lama? Ada yang mengatakan 6 bulan lamanya berlayar di atas bahtera, di tengah-tengah gelombang besar, dan mereka senantiasa berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada mereka, dan Allah melindungi mereka sampai akhirnya mereka berlabuh. Karena air telah surut, tidak ada lagi hujan yang turun, tidak ada lagi air yang terpancar dari perut bumi, maka mereka pun dapat kembali ke bumi. Berakhir sudah siksaan Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. Wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Ini penutup, yaitu dan dikatakan kebinasaanlah ke atas orang-orang yang zalim. Mengapa disebut perkataan zalim di sini? Kebinasaanlah ke atas orang-orang yang kafir karena kekufuran mereka. Tapi disebut dalam ayat ini kebinasaanlah ke atas orang-orang yang zalim karena kezaliman. Karena perbuatan yang zalim itu adalah perbuatan yang tidak pada tempatnya, yaitu lain yang diperintahkan oleh Allah, lain pula yang dibuat. Itu adalah kezaliman, melakukan perbuatan yang tidak pada tempatnya. Perbuatan manusia sepatutnya mentauhidkan Allah Ta'ala, tetapi manusia pula menyekutukan Allah, itu zalim. Semestinya umpamanya berlaku jujur, dia pula berbohong, itu namanya kezaliman. Apalagi sepatutnya memberikan hak seseorang itu kepada orang yang memiliki hak tersebut, tetapi dia mengambil hak orang lain, itu adalah kezaliman. Semestinya berbakti kepada orang tua, tetapi ia pula menyusahkan, durhaka kepada orang tua, itu adalah kezaliman. Jadi perbuatan zalim itu adalah perkataan yang lebih umum. Nah, diterangkan di sini, apapun bentuk kezaliman, menyekutukan Allah kah atau apa saja, membawa kepada akibatnya adalah kebinasaan. Ada yang dibinasakan, kebinasaan yang besar sampai ditenggelamkan. Ada yang kebinasaan itu mungkin badannya binasa, terkena penyakit, mungkin hartanya binasa, jadi jatuh miskin, mungkin kekuasaannya binasa, jatuh dari kebinasaannya, dari kekuasaannya. Kemudian macam-macam lagi, mungkin keluarganya binasa, antara suami, istri, orang tua, anak terpisah-pisah, tercerai-berai, dan lain sebagainya. Penyebab kebinasaan itu adalah kezaliman. Bu'dan lil qaumil zalimin. Kata bu'dan ini adalah perkataan yang biasa dipakai untuk kebinasaan. Kebinasaanlah ke atas kaum yang zalim itu. Inilah dia 3 ayat yang kita pelajari. Yang ketiga ayat ini masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, dan banyak pelajaran yang berharga yang kita dapatkan, yaitu pertama, bahwasanya Allah lah yang membuat kapal Nabi Nuh itu, bahtera Nabi itu berlayar dengan baik dan selamat, meskipun berlayar di antara gelombang yang besar laksana gunung. Yang kedua, yaitu
yang membawa kepada keselamatan itu adalah keimanan kepada Allah. Maka senantiasalah memohon supaya Allah tetap memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita tetap dalam keadaan beriman. Iman itu menghantarkan kepada keselamatan. Dan apabila ada orang yang akan terbawa kepada, akan hanyut kepada kesesatan, kepada kebinasaan disebabkan memilih kesesatan, maka selamatkan mereka dengan menyeru mereka supaya mereka beriman kepada Allah, supaya Allah memberi hidayah kepada mereka, seperti mana Nabi Nuh alaihi salam menyeru anaknya. Nabi Nuh melihat ni anak ini tak mau naik ke atas bahtera, maka Nabi Nuh menyeru anaknya. Itu adalah di detik-detik terakhir anak itu akan dibinasakan oleh Allah dengan ditenggelamkan dalam banjir. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam tidak berputus asa di dalam menyeru, memanggil anaknya. Maka kita pun juga begitu. Maka kita serulah ahli keluarga kita seru. Alhamdulillah semua sudah beriman dan memelihara keimanan mereka. Tapi jangan ahli keluarga kita saja, tetapi siapa saja, masyarakat kita, bahkan orang yang berada di pedalaman sana sekalipun, pergi ke pedalaman sana, selamatkan mereka supaya mereka tidak dibinasakan di dalam siksaan. Karena kekufuran itu membawa kepada kebinasaan, sebagaimana keimanan itu membawa kepada keselamatan. Ini diulang berkali-kali ini supaya mantap pemahaman kita ini. Ini adalah hakikat atau nilai dari kehidupan yang sedang kita jalani. Di sini perlunya dakwah. Namun apabila Allah dengan kehendaknya bahwa seseorang itu memang tidak layak untuk diberi hidayah, maka bagaimanapun kita berusaha menyerunya, tapi apabila memang tak layak untuk menerima hidayah, maka orang tersebut tetap di dalam kekufuran, seperti yang berlaku ke atas anak Nabi Nuh alaihi salam, meskipun anak seorang nabi sekalipun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini, maka Allah lah yang berkuasa ke atas alam semesta ini, dan alam semesta ini semua tanpa terkecuali tunduk dan patuh kepada Allah. Bumi patuh, langit patuh, air patuh. Maka penentu sebenarnya dalam kehidupan ini bukan bumi, bukan langit. Itu yang disalahfahami oleh anak Nabi Nuh tadi. Kononnya gunung yang tinggi bisa menyelamatkan. Penentu sebenarnya dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.